Perkenalkan, nama saya Niko Parlindungan Simbolon dengan NIM 2212191038, jurusan Teknik Elektro semester 3. Kali ini saya akan membahas materi kedua dari elektronika analog, yang dimana pada materi sebelumnya saya membahas tentang op-amp, dan sekarang saya akan membahas dasar semikonduktor dan dioda. Jadi secara garis besarnya, semikonduktor adalah bahan yang digunakan untuk membuat dioda. Secara definisi, semikonduktor bahan yang memiliki nilai hambatan jenis atau Rho antara konduktor dan isolator, yakni sebesar 10⁻⁶ sampai dengan 10⁴ ohmmeter. Perbandingan hambatan jenis konduktor, semikonduktor, dan isolator ialah sebagai berikut yang seperti ada di tabel, yaitu tembaga hambatan jenisnya 1,7 dikali 10⁻⁸ yang bersifat konduktor, yang berarti dia dapat mengantarkan panas atau arus listrik. Dan silikon pada 300 derajat Kelvin hambatan jenisnya 2,3 kali 10⁻³ yang bersifat semikonduktor, dan gelas 7,0 kali 10⁻⁶ yang memiliki sifat isolator, yang dimana dia tidak dapat mengantarkan panas atau arus listrik. Jadi kalau semikonduktor ini berada di antara konduktor dan isolator. Seperti contoh, 3 buah bahan yakni tembaga, silikon, dan gelas masing-masing memiliki panjang 1 meter dan diameter 1 mm. Jika pada kedua ujung bahan tersebut terpasang tegangan 10 volt, tentukan besarnya arus yang lewat masing-masing bahan tersebut. Jawab. Jadi cara menjawabnya itu, kita itu harus mengetahui rumusnya dulu. Rumus I sama dengan V per R. Dari mencari R-nya ini, kita harus mencari dulu R kecilnya atau jari-jarinya. Cara mencari jari-jari itu adalah diameter bagi 2, yang dimana diketahui diameternya itu 1 mm. Dan cara mencari luas penampangnya yaitu sama dengan PR kuadrat, karena diketahui di contoh bahwa bentuk dari gelas, silikon, dan tembaga itu adalah berbentuk lingkaran. Dan bila sudah diketahui luas penampangnya, maka kita cari R-nya. Rumus R adalah Rho dikali panjang bahannya dibagi luas penampang. Oleh karena itu, setiap rumus ini saling berhubungan untuk mencari arus. Dan ini adalah arus yang mengalir pada bahan-bahan dari yang terbesar adalah konduktor atau tembaga, semikonduktor, silikon, dan isolator gelas. Nah, seperti pada tabel tadi diketahui bahwa setiap nilainya dengan tegangan 10 volt. Bahan-bahan semikonduktor. Jadi bahan-bahan semikonduktor ini ada tiga utama komponennya. Yang pertama itu adalah trivalen. Trivalen adalah logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 3 buah, seperti boron, gallium, dan indium. Yang kedua, tetravalen. Logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 4 buah, seperti silikon dan germanium. Pentavalen. Logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 5 buah, seperti fosfor, arsenikum, dan antimon. Jadi kalau trivalen itu adalah dia golongan 3A,
tetravalen 4A dan pentavalen 5A. Seperti pada gambar ini adalah gambar tabel periodik semikonduktor, yang dimana boron itu elektron valensinya ada 3, aluminium juga, dan karbon, silikon, germanium, tin memiliki 4 elektron valensi, dan nitrogen, fosfor, arsenik, dan antimoni memiliki 5 elektron valensi. Bahan-bahan semikonduktor. Jadi bahan-bahan semikonduktor itu yang paling banyak digunakan adalah Si, silikon, dan Je, germanium. Jumlah elektron Si sama dengan 14 buah, jumlah elektron Je atau germanium sama dengan 30 buah. Jumlah elektron valensi atau elektron terluar Si maupun Je masing-masing 4 buah dan memiliki jenis ikatan kovalen. Ya, dan di sini akan menjelaskan jenis semikonduktor intrinsik. Jadi jenis semikonduktor intrinsik ini merupakan semikonduktor murni dan tidak cacat atau yang berasal dari alam. Yang ini dimana ada elektron valensi, dan ini adalah ikatan kovalen yang dimana mereka saling mengikat satu sama lain. Ini adalah gambar visual 2 dimensinya, dan ini adalah gambar visualisasi 3 dimensinya dari atom silikon. Struktur kristal Si pengulangan secara teratur satuan sel 3 dimensi berbentuk tetrahedral, seperti ini gambarnya. Jadi semikonduktor intrinsik dapat berubah tergantung pada suhunya. Misalnya semikonduktor intrinsik pada suhu yang sangat rendah. Semua elektron berada pada ikatan kovalen dan tidak ada elektron bebas atau tak ada pembawa muatan, sehingga sebagai isolator. Jadi kalau semikonduktor intrinsik ini pada suhu yang sangat rendah dapat berubah sifatnya menjadi sebagai isolator. Dan misalnya ini semikonduktor intrinsik pada suhu kamar. Kalau pada suhu kamar itu biasanya pada suhu normal. Agitasi termal menyebabkan beberapa elektron valensi keluar dari ikatan kovalen menjadi elektron bebas sebagai pembawa muatan negatif. Munculnya elektron bebas diikuti dengan terbentuknya hole, lubang, sebagai pembawa muatan positif. Peristiwanya disebut pembangkitan atau generation. Jika dipasang beda potensial, terjadi aliran arus sebagai konduktor dengan konduktasi rendah. Dan ini adalah tabel sifat bahan silikon dan germanium yang dibuat oleh Millman pada tahun 1986, yang dimana diketahui bahwa nomor atom, berat atom, kerapatan, konstanta, dan lain-lain sudah ada di tabel ini. Pembawa muatan pada semikonduktor intrinsik. Semikonduktor intrinsik ini seperti ada gambar di bawah ini, yang dimana yang titik putih ini elektron valensinya ini keluar dan terjadinya hole atau lubang putih, atau yang biasa disebut tadi dijelaskan itu adalah generation. Yang dimana ini adalah keadaan terdahulu dan ini ada keadaan kemudian, yang dimana bahwa elektronnya ini keluar dan elektron dari E2 nya ini berpindah ke H1 nya ini, seperti gambar ini. Jadi yang lubang putih ini disebutnya hole atau generation, seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya. Yang kedua adalah jenis semikonduktor ekstrinsik. Ini berbeda dari jenis intrinsik, yang dimana jenis semikonduktor intrinsik itu murni
dan ekstrinsik ini memperoleh pengotoran. Jadi apa itu semikonduktor ekstrinsik? Adalah semikonduktor yang memperoleh pengotoran atau penyuntikan atau doping oleh atom masing. Jadi semikonduktor ekstrinsik ini terbagi dua. Ada yang jenis semikonduktor ekstrinsik tipe N dan semikonduktor tipe P. Jadi kalau tipe N, semikonduktor tipe N adalah pengotoran oleh atom pentavalen seperti fosfor, arsenikum. Atom pengotornya disebut atom donor dan pembawa muatan elektron. Dan semikonduktor tipe P adalah pengotoran oleh atom trivalen seperti boron, gallium, dan indium. Atom pengotornya disebut atom akseptor dan pembawa muatan disebut hole. Jadi kalau misalnya semikonduktor ini ekstrinsik ini ada dua tipe ya, tipe N dan tipe P. Misalnya pada semikonduktor murni dilakukan doping menggunakan P atau fosfor, maka tipe semikonduktornya itu berubah menjadi tipe N. Dan sedangkan misalnya semikonduktor murni itu disuntik atau didoping menggunakan atom boron, maka semikonduktornya itu berubah menjadi tipe P. Dan pembawa muatan ini berbeda ya. Kalau tipe N itu pembawa muatan elektron dan konduktor tipe P pembawa muatan hole atau lubang. Jadi apa itu tujuan doping? Tujuan doping adalah meningkatkan konduktivitas semikonduktor, yang dimana konduktivitas ini adalah kemampuan suatu alat atau bahan dalam menghantarkan arus listrik. Jadi tujuan doping itu untuk meningkatkan kemampuan semikonduktor untuk mengantarkan arus listrik dan memperoleh semikonduktor dengan hanya satu pembawa muatan atau elektron atau hole saja. Jadi tujuan doping itu untuk membawa satu muatan elektron atau hole saja, yang dimana kalau tipe N itu elektron dan tipe P itu hole. Perbandingan doping. Kalau perbandingan doping ini atom dopan dibagi atom murni, yaitu 1 banding 10 pangkat 6 sampai dengan 1 sampai dengan 10 pangkat 8. Dopan adalah atom pengotor. Yang tadi dibahas sebelumnya, atom pengotor itu ada tipenya tipe N dan tipe P. Atom-atom dopan pada semikonduktor tipe N adalah atom-atom pentavalen atau yang memiliki elektron valensi 5 dan dinamakan atom donor. Sedangkan pada semikonduktor tipe P atau trivalen dan dinamakan atom akseptor. Semikonduktor tipe N. Elektron bebas sebagian besar terjadi karena doping dan sebagian kecil lainnya bersama hole karena generation akibat agitasi terma atau perubahan. Elektron bebas menjadi pembawa muatan mayoritas dan hole sebagai pembawa muatan minoritas. Yang seperti pada gambar ini diketahui bahwa elektron bebas masuk ke dalam ikatan kovalen, yang dimana elektron ini menjadi 5 buah. Sedang yang dimana sebelumnya elektron ini totalnya ini 4 buah. Semikonduktor tipe P, hole. Hole sebagian besar terjadi karena doping dan sebagian kecil lainnya bersama elektron bebas karena generation akibat agitasi terma atau perubahan.
hole menjadi pembawa muatan mayoritas dan elektron bebas sebagai pembuatan minoritas. Muatan minoritas. Jadi kalau semikonduktor tipe P itu elektron ini keluar dan terjadinya hole, lubang yang dimana tidak ada muatan elektronnya, sehingga ikatan kovalennya ini berjumlah 3 elektron plus 3, yang dimana tadi sebelumnya plus 4. Dan dapat diketahui bahwa semikonduktor tipe P itu dan tipe N itu berbeda, yang dimana kalau pada tipe N itu dia elektronnya bernilai 5, sedangkan kalau di tipe P ini elektronnya plus bernilai 3. Piranti semikonduktor. Beberapa piranti semikonduktor, diode, pertemuan PN, transistor, termistor, SCR, silicon control rectifier, IC. Dan ini adalah gambar-gambarnya. Seperti pada ini LED, diode, dan IC juga termasuk ke piranti semikonduktor. Jadi dioda ini adalah bahan dasar yang menggunakan komponen bahan semikonduktor. Dan tipe semikonduktor apa yang dipakai adalah tipe semikonduktor tipe N dan semikonduktor tipe P. Jadi diode pertemuan PN itu suatu pertemuan PN adalah kristal tunggal semikonduktor yang pada satu sisinya mendapat penyuntikan atom akseptor dan pada sisi yang lain mendapat penyuntikan atom donor. Pertemuan PN merupakan blok bangunan dasar atau basic building block bagi piranti semikonduktor. Jadi kalau pertemuan PN ini tipe-tipe semikonduktor tipe N dan tipe P itu ditempel atau disatukan. Dan diode pertemuan PN yang pada dua sisinya dilekatkan logam atau metalurgi bond, sehingga terdapat dua ujung logam yang merupakan terminal atau elektroda, yakni anode pada sisi P dan katode pada sisi N. Seperti ini contohnya gambar. Ini adalah kristal tunggal semikonduktor murni, atom-atom akseptor di doping dan atom-atom donor di doping yang menghasilkan tipe P dan tipe N seperti pada gambar ini. Dan ini adalah gambarnya. Misalnya pada tipe P tadi dan tipe N di sebelah kanan, tipe P di sebelah kiri, dipasang logam sebagai terminal atau elektrodenya, dan dipasang kawat juga, sehingga hasilnya seperti gambar ini. Yang sebelah kiri adalah anode dan di sebelah kanan adalah katode. Dan jadi kenapa gambar simbolnya begini? Karena adalah arus yang dari anode ini adalah simbol hasilnya ini di pertemuan PN. Dan mengapa simbolnya begini? Karena arus yang dari anode itu diteruskan terus keluar menuju katoda. Dan misalnya ada yang masuk arus katoda, maka itu diredam oleh ini. Seperti gambar ini diredam sehingga tidak ada arus yang keluar melalui anode. Oleh karena itu simbolnya ini seperti ini. Dan biasanya juga bagian katode atau katoda itu lebih sedikit daripada anoda. Dan cara kerja dioda itu sebenarnya bagaimana sehingga bisa disebut sebagai penyearah. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Dan ini adalah bentuk konfigurasi atom-atom yang ada pada dioda, yang dimana pada sebelah kiri tadi terdapat jenis semikonduktor jenis P, yang di sebelah kanan jenis semikonduktor jenis N.
dimana pada pertemuan ini jenis P dan jenis M di bidang pertemuan itu terdapat lapisan pengosongan yang ini. Jadi kalau jenis P itu memiliki ion negatif dan memiliki hole yang seperti pada dijelaskan tadi saya sebelumnya. Dan kalau jenis N itu memiliki ion positif dan memiliki elektron. Jadi kalau atom-atom yang mengandung hole dapat digambarkan sebagai ion-ion negatif karena kekurangan elektron, dan atom-atom yang kelebihan elektron disebut sebagai ion positif. Dan kalau ion-ion akseptor ini disebut juga ion-ion negatif karena dia memiliki ion negatif ini. Dan ion-ion donor adalah ion-ion positif, memiliki banyak ion-ion positif. Jadi lapisan pengosongan. Saat P dan N dipertemukan, terjadi difusi elektron ke arah P dan difusi hole ke arah N, sehingga menimbulkan arus difusi ke kanan. Seperti yang pada gambar ini, pada lapisan pengosongan ini, ion-ion negatifnya ini mengalami difusi, yang dimana ion negatifnya ini ke arah kanan dan ion donor ini ke arah kiri, sehingga terjadi difusi ke arah kanan. Mengapa ke arah kanan? Ya karena tadi itu yang masalah arusnya, bahwa arus bergerak ke arah dari jenis P ini ke arah kanan. Ini seperti gambar ini menimbulkan arus difusi ke kanan. Dan misalnya jenis P ini dipindahkan ke kanan dan jenis N ini dipindahkan ke kiri, maka difusinya itu akan ke arah kiri. Kenapa ke arah kiri? Karena mengikuti arah gerakan hole-nya. Gerakan hole, misalnya hole bergerak ke arah kanan, maka difusi ke kanan, dan misalnya hole-nya ke arah kiri, maka difusi ke arah kiri. Dan terjadi recombination atau penggabungan di sekitar bidang pertemuan sehingga elektron dan hole lenyap. Dan di sekitar bidang pertemuan tak terdapat pembawa muatan, disebut daerah pengosongan atau depletion region. Dan juga seperti yang tadi saya jelaskan, kalau recombination itu penggabungan sehingga elektron dan hole itu lenyap. Jadi kalau di bidang pengosongan ini, elektron ini ke arah kanan dan elektronnya ini ke arah kiri, sehingga elektron ini masing-masing ke arah kanan dan ke arah kiri, sehingga lapisan pengosongan ini lenyap atau hilang. Dan tegangan penghalang. Lenyapnya elektron meninggalkan ion donor positif, dan lenyapnya hole meninggalkan ion akseptor atau negatif. Adanya ion positif dan negatif menyebabkan adanya medan listrik, sehingga ada tegangan disebut tegangan kontak atau tegangan penghalang atau barier potensial menimbulkan arus drift ke kiri. Nah, seperti pada gambar ini, itu adalah tadi adanya ion positif dan negatif menyebabkan medan listrik sehingga ada tegangan. Jadi kalau karena adanya ion-ion positif dan ion negatif itu, yang dimana kalau jenis P dan jenis N itu, jenis P ada ion negatif dan jenis N itu ada ion positif, sehingga adanya tegangan yang menimbulkan arus drift ke kiri. Jadi dimana arusnya itu bergerak ke arah jenis P. Dan juga karena pertemuan PN ini terbuka, maka ada kesetimbangan antara arus drift dan arus difusi. Yang dimana kalau tadi arus difusi itu ke kanan, sedangkan arus drift itu ke kiri. Dan sekarang pada dioda ini terjadi dua pembiasan, yang dimana kalau ini tergantung pada pemasangan
E nya, yang dimana kalau arus input itu masuk ke anode dan keluar melalui katode. Dan kita akan membahas poin pertama itu pertemuan PN dengan prasikap maju atau forward bias. Dan kalau konfigurasi arus maju itu gambarnya atau rangkaiannya seperti ini, yang dimana arus itu masuk melalui anoda dan keluar melalui katoda. Adanya VD menyebabkan arus difusi lebih besar dari arus break, yang dimana kalau VD tadi ini adalah tegangan yang diakibatkan oleh medan listrik. Ini dia. Dan jika potensial penghalang sebelum diberi VD adalah V0, maka potensial penghalang turun menjadi V0 dikurang VD, dan daerah pengosongan menjadi sempit. Ya, ini dia. Dimana kalau potensial penghalang itu turun, jadi kalau daerah pengosongan ini menjadi sempit, begitu. Pembawa mayoritas punya energi yang cukup untuk melewati potensial penghalang. Jadi kalau misalnya arus yang masuk itu sebesar 2 volt dan potensial penghalangnya itu 1 volt, maka arus yang masuk itu dapat menembus potensial penghalang. Dan jika sebaliknya, kalau arus yang masuk itu 2 volt dan arus penghalangnya itu 3 volt, maka arus yang masuk melalui anode ini tidak dapat menembus arus penghalang. Dan hole dari sisi P atau pembawa mayoritas dapat melewati daerah pengosongan menjadi pembawa minoritas di sisi N. Jadi kalau dia anodenya ini kan tadi mayoritas, dapat melewati daerah pengosongan yang ini, maka otomatis dia menjadi minoritas di sisi N, begitu. Dan elektron di sisi N, pembawa mayoritas, dapat melewati daerah pengosongan menjadi minoritas di sisi P. Seperti tadi kalau yang voltnya ke N, maka N-nya di sini di jenis N ini menjadi minoritas. Begitu juga sebaliknya. Dan jumlah arus dari elektron dan hole merupakan arus total yang lewat dioda. Dan bagaimana kalau arus mundur atau prasikap mundur atau reverse bias? Jadi kalau arus mundur reverse bias itu atau arus mundur, arus inputnya kita masukkan melalui katoda dan arus keluarnya melalui anoda. Hole pada sisi P bergerak ke kiri, elektron pada sisi N bergerak ke kanan. Daerah pengosongan melebar. Potensial penghalang menjadi V0 plus VD, tidak ada arus lewat pada bidang pertemuan. Yang seperti ini, kalau pada tadi reverse bias ini, ion positifnya itu bergerak ke N dan ion negatifnya itu bergerak ke P, sehingga jadi lapisan pengosongan ini melebar. Berbeda seperti yang pada sebelumnya ini, yang forward bias, yang dimana kalau ion positifnya ke arah kiri dan ion negatifnya ini ke arah kanan, sehingga terjadinya penyempitan lapisan pengosongan. Karena daerah pengosongan pada dasarnya merupakan semikonduktor intrinsik atau isolator atau yang biasa disebut tidak dapat mengantarkan arus, agitasi termal atau perubahan suhu dapat menyebabkan generation, sehingga muncul pasangan elektron dan hole pada daerah ini. Jadi kalau karena ini semikonduktor intrinsik atau semikonduktor murni, itu menyebabkan adanya pasangan hole dan elektron pada daerah ini. Jadi kalau di daerah ini ada pasangannya itu.
ada pasangan hole dan elektron, dan yang tadi diberitahu sebelumnya bahwa arus ini tidak dapat menembus ini. Pengaruh medan listrik yang terpasang terhadap adanya elektron dan hole di daerah pengosongan menyebabkan terjadinya arus yang arusnya dari katode ke anode dan disebut arus balik saturasi yang besarnya 10⁻⁸ sampai dengan 10⁻⁴ ampere. Jadi nilainya ini sangat kecil kali ya, sangat kecil banget, atau bisa juga disebut 0 ampere, yang dimana kalau nilai arusnya itu berada di antara sini di lapisan pengosongan, dan besarnya itu ya ini tadi yang dari 10⁻⁸ sampai dengan 10⁻⁴ ampere, yang dimana arusnya itu dari katode bergerak menuju anode. Dan ini adalah gambar arus dioda. Misalnya sini diberi tegangan 0 volt terus, dan diberi tegangan 0,7 volt sehingga dia naik ke atas yang biasa disebut forward bias. Dan untuk reverse bias itu bisa terjadi penurunan atau yang disebut breakdown, yang dimana dia grafiknya itu ke bawah, dan jika kalau tegangannya itu diberi yang sangat besar, tegangannya itu nilai yang sangat besar seperti ini, 100 volt. Ini contoh, misalnya di sini diberi tegangan 100 volt, maka ada arus yang dari katode menuju, arus masuk melalui katode dan arus keluar melalui anode, sehingga terjadinya kerusakan dioda atau yang biasa disebut breakdown. Dan ini adalah simbol dioda, dimana ada dua gambar. Ada gambar pertama itu anoda sebelah kiri dan katode di sebelah kanan, yang dimana ada garis penghalangnya, garis penghalang. Jadi kalau untuk menentukannya yang mana anoda dan yang mana katoda, kalau yang anoda itu dia lebih besar bagiannya seperti ini, makanya dia di sebelah kiri anodanya, dan yang ini lebih sedikit adalah bagian katodanya. Dan misalnya jika yang bagian kirinya lebih kecil dan bagian kanan lebih besar, maka anodanya itu berada di sebelah kanan dan katodanya itu berada di sebelah kiri. Dan juga gambar kedua ini adalah yang dimana ada gambar segitiga, ada daerah penghalang, yang ini juga disebut daerah penghalang, yang dimana ada segitiga, yang ini adalah bagian anoda, dan garis penghalang ini di sebelah kanannya adalah bagian katoda. Dan ini adalah gambar jenis-jenis dioda. Yang mana paling umum adalah junction dioda, dan ada Zener dioda, ada tunnel dioda, ada Schottky dioda, varactor dioda, dioptria, SCR, dan lighting emitting photodiode atau LED atau LED. Jenis dioda dan penggunaannya. Dioda silikon adalah untuk penyearah arus, pengaman tegangan kejut, dan ini adalah jenis-jenisnya. Dan dioda Zener untuk mengatur tegangan. Zener. Jadi kalau dioda Zener ini bukan hanya untuk penyearah arus, dan dapat juga untuk pengatur tegangan. Dan dioda bridge untuk penyearah gelombang penuh pada rangkaian catu daya B465
0C800 kiprox pada kendaraan bermotor, dan LED light emitting dioda sebagai lampu indikator. Konsumsi arus rendah 5 mA, long lifetime sama dengan 1,5 sampai 3 volt. Dan rangkaian dioda. Garis beban dari gambar dengan menggunakan hukum tegangan Kirchhoff, yang dimana kalau hukuman tegangan Kirchhoff sudah kita bahas pada materi semester sebelumnya. Hukum Kirchhoff atau Kirchhoff Voltage Law atau KVL diperoleh V sama dengan VI per I kali RL, atau tegangan sama dengan tegangan masuk dikurang arus dikali dikurang resistansi beban atau tahanan beban. Karena adanya dua variabel yang belum diketahui nilainya, yaitu V dan I, diperlukan satu petunjuk lagi, yaitu karakteristik dioda. Nah, ini adalah gambar garis beban melewati titik I sama dengan 0. Garis beban dari titik I sama dengan 0. Titik potong V adalah V sama dengan VI. Dan V0, V sama dengan 0. Titik potong adalah I sama dengan VI per RL. VI per RL ini adalah tegangan saturasi, arus saturasi. Dan kalau di P ini adalah sebagai penyearah atau membuat satu arah, yang dimana tegangan input dikurang I aksen dikurang R, yang dimana garis beban melewati titik I tadi kan jelaskan bahwa V sama dengan I sama dengan 0 ketika V sama dengan VI, yang dimana V dan V ini sama dengan VI, nilainya itu maka sama dengan 0, dan I nya itu sama dengan 0 jika titik potong adalah VI per RL. Ini juga titik potongnya 0 VI per RL. Dan ini adalah gambar kurva karakteristik dinamis. Hubungan antara tegangan masukan VI bervariasi disebut karakteristik dinamis. Lereng garis beban adalah tetap karena resistansi beban RL tetap. Yang dimana misalnya kalau dari VI tegangannya bervariasi. Kalau VI ini misalnya 10, maka titiknya berada di sini. Dan misalnya VI nya itu 15, maka dia naik dan titik potongnya itu berada di sini. Makanya di sini nilainya A dan di sini bernilai A aksen. Model dioda 1, pendekatan pertama atau dioda ideal. Ini pada keadaan forward bias atau bias maju, dioda dianggap sebagai saklar tertutup karena anggapan pada dioda dianggap bernilai 0. Ya, karena ini dioda ideal, sebenarnya dioda ini bisa tidak ada begitu. Dan pada keadaan reverse bias atau bias mundur, dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tak hingga. Seperti ini. Ini adalah gambar pendekatan pertama, rangkaian bias maju, dan ini adalah modelnya. Yang dimana ini saklar on, mana anode dan katodenya terhubung. Dan pada bias mundur, ini adalah rangkaian gambarnya, dan ini adalah model reverse pendekatan satunya, yang dimana saklarnya ini terbuka atau saklar off. Dan ini adalah gambarnya karakteristik sungguhnya dari bias maju, dan ini adalah karakteristik model pendekatannya.
yang kedua, model dioda. Pendekatan kedua, pada keadaan forward bias atau bias maju, dioda dianggap sebagai sumber tegangan sebesar V gamma. V gamma untuk silikon sama dengan 0,7 volt atau 0,6 volt, dan V gamma untuk germanium sama dengan 0,2 volt atau 0,3 volt. Pada keadaan bias mundur, dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena anggapan pada dioda dianggap bernilai tak hingga. Dan ini adalah gambarnya. Rangkaian forward bias sama seperti pada rangkaian yang pertama. Nah, sama. Yang membedakannya di sini, kalau rangkaian bias maju itu tidak ada saklarnya, saklar on, maka diganti dengan arus V gamma. Sedangkan pada rangkaian bias mundur gambarnya tetap sama, adanya saklar off. Dan ini adalah gambar untuk apa? Gambar untuk pendekatan pertama, rangkaian forward bias yang kedua, pendekatan kedua, yang kedua, yang dimana ini naik dan ini ada PD sama dengan 0 V gamma. Dan yang ketiga, model dioda pendekatan ketiga. Jadi kalau pendekatan ketiga ini adalah pendekatan yang sesuai dengan keadaan real atau nyata, karena memang begitu semua apanya yang dianggap memang paling keadaan nyata lah gitu. Dan pada keadaan forward bias atau bias maju, dioda dianggap sebagai sumber tegangan sebesar V gamma atau silikon 0,7 volt dan germanium 0,2 volt dengan resistansi maju atau RF yang terpasang secara seri. Dan ini adalah gambarnya, rangkaian forward bias, dan ini adalah modelnya. Jadi di sini ditambahin RF, sedangkan pada gambar pendekatan kedua itu tidak ada RF-nya. Kalau model ketiga itu ada RF-nya, tambahin resistansi forward. Sedangkan pada keadaan bias mundur, dioda itu dianggap sebagai resistansi reverse, yang dimana kalau ini modelnya, kita lihat bahwa ini adalah resistansi reverse, dianggap sebagai resistansi reverse, yang dimana pada pendekatan 1 dan pendekatan 2 itu adanya saklar off atau saklar terbuka. Dan ini adalah gambar apanya, nilainya. Dan ini karakteristik model pendekatan ketiga. Kita akan ke contoh soal. Perhatikan rangkaian diode di samping ini. Gambarkan rangkaian pengganti, rangkaian ekuivalen, dan hitung besar tegangan dan arus diode menggunakan pendekatan 1, pendekatan 2, dan pendekatan 3. Kita jawab dari pendekatan pertama. Jawab pendekatan pertama, PD sama dengan 0 volt. Dan ketahui bahwa Vin sama dengan 10 volt dari gambar, dan resistansi beban RL sama dengan 100 ohm. Jadi ID sama dengan Vin per RL sama dengan 10 volt per 10 100 ohm sama dengan 0,1 ampere. Yang dimana ketahui kalau bahwa pendekatan pertama itu adalah pendekatan yang ideal, yang dimana
nilainya pasti sangat real, tapi tidak ada begitu, maksudnya nilainya tidak ada di belakang koma-koma seperti pada pendekatan 2. Dan kita akan melanjutkan ke pendekatan 2. Di pendekatan 2, ID sama dengan VIN dikurang V gamma per RL, yang dimana VI itu ini nilai 10 volt, dan pada pendekatan kedua itu adanya V gamma yang berada di sini 0,6 volt dengan RL 100 ohm. 10 volt dikurang 6, volt per 100 ohm sama dengan 0,94 ampere. Dan pada di pendekatan ketiga, ID sama dengan Vin dikurang V gamma per RL tambah RF atau resistansi forward sama dengan 10 volt dikurang 0,6 volt per 100 ditambah 2,5 volt sama dengan 0,092 volt, sama dengan VD sama dengan VIN dikurang ID dikali RL sama dengan 10 volt dikurang 0,092 dikali 100 ohm sama dengan 0,8 volt. Dan dapat diketahui bahwa ID di setiap pendekatan 1, pendekatan 2, dan pendekatan 3, bahwa kalau secara kenyataan real atau pendekatan 3 ini nilai ID-nya itu semakin kecil ID, sedangkan kalau yang di idealnya itu lebih besar begitu. Dan saya akan menjawab tugas dari si bapak tentang untuk mencari PD pada pendekatan 1 dan pendekatan 2. PD pada pendekatan pertama yaitu VIN dikurang ID dikali RL sama dengan 10 volt dikurang 0,1 ampere dikali 100 ohm sama dengan 0 volt. Karena ini pendekatan pertama atau pendekatan ideal, sehingga tidak adanya nilai PD-nya. Dan kalau pada pendekatan kedua seperti gambar ini, PD sama dengan VIN kurang ID dikali RL sama dengan 10 volt dikurang 0,094 ampere dikali 100 volt sama dengan 0,6 volt. Mungkin ini aja bisa dapat saya sampaikan untuk materi semikonduktor dan dioda ini. Bila ada kesalahan kata dan kata-kata saya